Nama saya Azahra Salsabila dengan NIM 230422129. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat, khususnya pada materi 7 tentang peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Di lingkungan sekitar kita, pasti kita pernah melihat kegiatan seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, atau kegiatan masyarakat lainnya. Nah, di balik semua kegiatan tersebut, biasanya ada orang-orang yang aktif mengatur, mengajak, dan membantu masyarakat. Orang-orang inilah yang disebut sebagai kader pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang konsep kader. Sebenarnya kader itu apa sih? Jadi, kader merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran aktif dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak hanya sekedar ikut kegiatan, tapi juga berperan dalam membantu mengambil keputusan yang efektif dan strategis untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kader juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan atau program pemerintahan yang sedang berjalan pada masa itu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kader dapat kita artikan sebagai individu yang dipilih oleh masyarakat dan kemudian dilatih untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan ataupun bidang-bidang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa kader bukan hanya penggerak pemberdayaan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa kader bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi mereka juga menjadi penghubung, penyampai informasi, sekaligus penggerak perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke poin kedua, yaitu peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Peran kader dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting, karena para kader ini terlibat langsung dengan masyarakat di tingkat yang paling dekat. Ada banyak peran kader. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Kader membantu memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, seperti mereka mengatur pertemuan, membantu jalannya diskusi yang dilakukan, serta untuk menghubungkan berbagai pihak agar kegiatan ini atau kegiatan yang diadakan itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, peran kader adalah sebagai pendidik dan penyuluh. Dalam hal ini, sebagai pendidik dan penyuluh, kader memberikan informasi, pengetahuan, serta keterampilan kepada masyarakat. Misalnya nih, contohnya adalah penyuluhan tentang kesehatan, tentang pendidikan, ataupun tentang kondisi sosial ekonomi yang berjalan pada saat itu. Nah, dengan adanya kader, masyarakat ini akan menjadi lebih paham, lebih mengerti, lebih sadar terhadap berbagai permasalahan atau isu yang sedang muncul di lingkungan atau di sebuah negara. Yang ketiga, yaitu sebagai pendamping. Kader mendampingi masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok yang tujuannya untuk mereka memberikan kader ini memberikan bimbingan, memberikan dukungan, serta memberikan motivasi kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar sana. Selanjutnya, peran keempat adalah sebagai penggerak perubahan. Jadi, kader ini juga bertindak sebagai agen perubahan, agen of change sebutannya di masyarakat tersebut. Jadi, kader ini diharapkan untuk mampu mengidentifikasi, mengetahui, mencari tahu permasalahan yang ada di lingkungan, kemudian mendorong, mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Yang peran kelima kader yaitu sebagai pengorganisir komunitas. Nah, dengan adanya kader ini tadi, maka kader ini dapat membantu mengorganisir atau mengorganisasi masyarakat itu dengan memperkuat hubungan sosial antar warga, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dengan adanya kader ini tadi, masyarakat itu akan jadi lebih kompak, akan jadi lebih terorganisir, seperti itu. Yang keenam adalah sebagai mediator. Apa itu mediator? Nah, jadi dalam kehidupan masyarakat ini tentu pasti akan ada yang namanya konflik atau perbedaan pendapat lah. Nah, jadi di sini kader ini punya peran untuk sebagai penengah yang membantu mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dan peran kader yang terakhir adalah sebagai monitoring dan evaluasi. Nah, selain berbagai peran yang tadi, kader ini juga berperan untuk dalam memantau, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pemberdayaan. Mereka melakukan
pengumpulan data, melakukan identifikasi masalah, mereka memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari program yang mereka jalankan. Nah, dari berbagai peran yang sudah saya jelaskan tadi, nah dapat kita lihat nih bahwa kader ini ternyata memiliki peran yang sangat luas, memiliki peran yang sangat kompleks dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis kader dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, kader ini ternyata memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada kader pembangunan. Nah, kader pembangunan adalah kader yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, pendidikan. Yang kedua adalah kader pendidikan, yaitu kader yang berperan dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Misalnya, contohnya itu dengan mendampingi anak-anak belajar atau seperti melakukan penyuluhan pendidikan. Yang ketiga yaitu kader lingkungan. Kader lingkungan ini fokusnya yaitu pada pelestarian lingkungan, seperti contohnya itu pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu kader ekonomi. Nah, kader ekonomi ini tugasnya yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan mereka dalam hal ekonomi. Misalnya seperti kegiatan pelatihan usaha kecil, pelatihan UMKM, dan semacamnya. Yang kelima yaitu kader sosial. Nah, kader sosial ini spesifikasinya itu menangani berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau hal semacamnya. Yang keenam yaitu ada kader keagamaan. Nah, kader keagamaan ini perannya yaitu pembinaan, yaitu pembinaan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat tadi. Yang ketujuh ada kader pemuda dan mahasiswa. Nah, kader pemuda dan mahasiswa ini fokusnya pada pengembangan generasi muda, yang dimana termasuk di dalamnya yaitu hal-hal seperti kepemimpinan dan keterampilan. Dan yang paling sering kita temui adalah kader kesehatan. Nah, kader kesehatan ini seperti contohnya itu yang paling sering dijumpai adalah kader posyandu, yang dimana memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, kepada balita, batita, bayi, seperti penyuluhan, imunisasi, dan pencegahan penyakit. Yang kita masuk kepada poin keempat yaitu contohnya. Nah, kita ambil contoh ya, di sini ada kader kesehatan yaitu posyandu. Nah, kader kesehatan khususnya posyandu nih, kader posyandu merupakan suatu bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat ini di bidang kesehatan. Kenapa? Karena posyandu ini sendiri sudah ada, berdiri sejak lama, dan posyandu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang dimana kegiatan ini dilakukan seperti kegiatannya itu yaitu penimbangan bayi, pemberian imunisasi pada anak dan bayi, penyuluhan kesehatan kepada ibu dan anak. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kader itu berperan langsung untuk membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini tadi. Nah, sesi selanjutnya itu closing nih, penutup. Nah, dari seluruh pembahasan yang sudah aku paparkan tadi tentang peran kader, nah dapat kita tarik benang, kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kader dalam pemberdayaan masyarakat ini punya peran yang strategis, punya peran yang penting dan fungsional. Jadi kader tidak hanya fungsinya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai pendamping, sebagai penggerak perubahan, sebagai penghubung antara masyarakat dengan program-program pembangunan atau program-program pemerintahan. Dan keberadaan kader ini sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, lebih sejahtera, lebih berdaya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.